memang tempatnya juga sangat-sangat gelap gitu ya, banyak pepohonan atau kebun-kebun kelapa di sini. Itu apa tuh? Mempengaruhi orang-orang, bisa dijelaskan mempengaruhi dalam hal apa? Terutama yang mempunyai masalah yang terpengaruh oleh nafsu. Malam ini tim tapak spiritual kembali mendatangi sebuah lokasi yang konon katanya sering terjadi pembegalan, di mana korbannya ialah warga setempat. Bagaimanakah kisah dari pembegalan tersebut? Mari kita kuak dari sisi goib dan sisi sejam. Tetap di channel Tapak Spiritual Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Tapak Spiritual Official. Pada malam hari ini, tim berada di sebuah lokasi, tepatnya di area pemakaman umum yang sangat berdekatan dengan jalan desa, akses antar desa tepatnya. Di tempat ini, sejarah yang berkembang di mata masyarakat, banyak kejadian-kejadian atau tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang jalan akses antar desa ini sangat jauh dengan pemukiman masyarakat, dan semakin menambah pekat kesan misteri, kesan mistis, dan kesan angker lokasi ini. Timbullah kejadian-kejadian yang memang kerap mengganggu para pengguna jalan di lokasi ini khususnya. Bersama praktisi kami, Kang Jahe, kita akan coba menguak misteri yang terpendam di sini. Dan sedikit saya akan bertanya dengan praktisi kita terkait kejadian-kejadian mistis yang sering menimpa para pengguna jalan. Kang, kira-kira sebagai praktisi dari sisi sudut pandang Kakang sebagai praktisi, bagaimana pendapat Kakang dengan kejadian yang kerap menimpa para pengguna jalan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal pertama kali kita datang, bahwa ada sosok yang satu jenis ikut banyak sih, tapi ada satu yang dominan yang memang lumayan tinggi gede wujudnya, yang kerap melakukan interaksi lalu lalang di jalan. Dan saya mencurigai sosok itu yang pemicu terjadi kecelakaan itu. Karena ketika spontan dia menunjukkan itu, si pengendara akan hilang fokus. Allahu Akbar. Para spiritualis bisa lihat sendiri. Belum lama kami di sini, kami sudah mendapatkan interaksi dengan fenomena daun yang sangat kuat bergoyang dengan sendirinya. Dilanjutkan, Kang. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, sosok ini yang dominan nih, yang kerap mengganggu lalu lalangnya pengguna jalan.
apalagi memang di sini faktor pendukung jauh dari pemukiman masyarakat jauh. ya. Kalau bahasa orang-orang sini ya tempat jin berkembang biak kan tempat ini. Jadi coba kita bisa lihat jarang sekali kan dilalui orang. Iya, memang jarang. Dari tadi pun kita di sini beberapa lama hanya beberapa kendaraan. Terus juga mungkin ada juga yang pemicu selintas saya pernah dengar kalau di sini pernah ada, mungkin Bang Ustadz tahu cerita di sini pernah ada ditemukan sosok mayat ya. Iya, jadi dari zaman dulu memang sejarah di sisi sejarah perjuangan kali ya. Di sini sangat banyak pembantaian, juga memang tempatnya sangat strategis untuk melakukan kejahatan atau pembegalan atau sekalian dalam arti mengganggu masyarakat lewat gitu ya. Pakai lengkap berarti. Iya, di Karena sini memang aksesnya sangat jauh dari aksesnya sangat pemukiman jauh warga, ya di situ. Terus kan menurut saya jalan satu-satunya antara desa ke desa yang lain cuma jalan ini jalan gitu. ini Iya, yang memang bisa dilalui. bisa dilalui gitu. Juga memang tempatnya juga sangat-sangat gelap gitu ya, banyak punan atau kebun-kebun kelapa di sini. Iya. Itu apa itu? Sepertinya memang makhluk astral di sini coba untuk menunjukkan eksistensinya kepada kami para spiritualis. Ya mungkin setelah ini kita akan melakukan mediumisasi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tadi kena ada di itu kena. Kamera ada spontan memang. Sosok apa tadi? Seperti pocong. Seperti pocong. Saya Allahu Akbar. Sebentar para spiritualis, karena memang benturan energinya sangat kuat di sini, semakin larut semakin kuat benturan energinya, sehingga aktivitas makhluk astral pun kerap menunjukkan eksistensinya kepada kami. Mungkin akan saya cek terlebih dahulu ya Kang ya. Atau kita cek bersama-sama, karena memang dada saya pun mulai terasa panas. Jadi secara atau mungkin kita langsung lakukan mediumisasi agar kita dapat berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di sini untuk menggali informasi, Kang. kita cek dulu sebetulnya. Oke, Saya baiklah. penasaran sama sosok yang ada di sini. Tadi waktu Maaf. dia ini kayaknya mulai dari daun goyang itu. Baiklah, para spiritualis, coba kita pastikan lokasi di mana barusan menunjukkan eksistensinya kepada kita. Di sini, tepat di lokasi ini, fenomena-fenomena makhluk astral salah satunya menampakkan wujudnya kepada kami para spiritualis. Tim khususnya kameramen sedang memastikan lokasi tersebut karena terus terang saya pun sudah semakin tidak nyaman berlama-lama di lokasi ini, Kang. Bagaimana Kang? Memang energinya yang namanya ipit ya spontan seperti itu ketika kita memang pikir ya. Iya, yang namanya ipit ya spontan kayak begitu ya, ya kalau untuk memastikan ya kita coba buat proses mediumisasi aja buat menggali informasi tentang makhluknya tadi sini. ya, Kang. Baiklah para spiritualis, saat ini kami berada di lokasi yang memang cukup nyaman menurut kami, agar Bang Anton Bustomi bisa melakukan mediumisasi agar bisa berinteraksi dengan sosok makhluk astral yang ada di sini, khususnya yang memang dominan menguasai tempat ini, agar kita bisa menggali informasi dan kita bisa melakukan penelusuran lebih lanjut setelahnya. Silakan Bang Anton Bustomi untuk berinteraksi dengan coba. Iya, baik, insya Allah bisa ya.
memang yang saya rasain mungkin ya yang diunjukin bukan satu aja, yang saya rasain ini dominan kayaknya di puunan apa ini ya, puunan besar begini ya. Iya, jadi mungkin dia wallahu alam ya, mungkin ini tempatnya atau persinggahan dia. Jadi yang saya rasain ya di sekitar puunan ini. Ya mudah-mudahan bisa untuk dikuak informasi atau sejarah atau kejadian-kejadian yang masyarakat omongin atau isu-isu yang lainnya. Oke, sekali lagi poinnya adapun nanti Bang Ustadz Anton coba buat memanggil salah satu penunggu yang dominan di sini, perlu kita tekankan ini hanya sekedar ilustrasi hiburan, karena kembali lagi ketika kita mempercayai 100% dari jin juga seperti apa hukuman Pak Ustadz ya, tahu ya. Ini hanya sekedar gambaran sosok salah satu sosok di sini. Kembali lagi kepada pemirsa. Iya coba. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tidak mau menjawab salam. Muslim bukan? Bukan muslim. Pantas tidak mau menjawab salam. Baiklah, kalau begitu saya boleh bertanya. Seperti apa sosok yang menguasai raga kru kami saat ini? Seperti apa? Bisa dijelaskan? Sosoknya seperti apa? Saya malas bicara sama lu. Tidak mau bicara? Iya. Kenapa tidak mau bicara? Takut? Malu? Di depan kamera? Tugas saya untuk mempengaruhi orang-orang. Mempengaruhi orang-orang, bisa dijelaskan? Mempengaruhi dalam hal apa? Terutama yang mempunyai masalah yang terpengaruh oleh nafsu. Itu saya, teman. Lalu terkait kejadian-kejadian yang menimpa para pengguna jalan, apakah saya bisa panggil Abah, Aki, atau siapa? Apa? Jambrong, Mbah Jambrong. Apakah ini ulah Mbah terkait kecelakaan yang kerap terjadi di jalan sini? Saya terusik. Terusik karena apa? Kenapa bisa terusik? Ini wilayah saya. Bukankah alam Mbah dengan kami ini sudah berbeda? Kami hanya masyarakat sekitar yang menggunakan jalan ini, akses ini, hanya menggunakan fasilitas. Saya tidak mau berbau orang yang suka hubungan sama Tuhan. Oh, seperti Maksudnya hubungan apa? mungkin Hubungan sama Tuhan. Maksudnya gimana? Kayak semacam Yang berbau agama gitu. saya demen sama orang yang Ahli wasiat gitu. Itu temennya. Banyak yang mojok tadi. Oh. Santai. Siapa namanya? Abah, Aki. Mbah Jambrong. aja, bro. Mbah Jambrong di mana tinggal? Mana ini? Salah satunya ini tempat saya
Berarti Mbak Jambang yang suka orang di jalan itu ya? Kan yang jalan di sini nggak selalu orang yang memang berbau itu ya, yang bagus secara ibadahnya, kan campur aduk. Saya Dari sudah mana milih-milihnya? saya sudah lama dari dia duluan saya. Beratus-ratusan tahun saya sudah di sini. Sudah di sini. Kenapa tempat ini diramaikan, Jadi dikasih Mbah tidak suka. penerangan dan semacam? Karena ini kan pemakaman umum, Mbak. Sekarang udah jadi pemakaman umum. Jadi ya sangat wajar kalau dikasih akses penerangan. Saya sewaktu-waktu ke sini juga dikarenakan ada orang yang berhubungan saling mencintai, pacaran atau apa. Oh, jadi pernah ada sebuah kejadian tempat ini khususnya dijadikan tempat maksiat bagi muda-mudi. Bukannya tadi suka dengan aktivitas kayak gitu? Iya, saya timbulkan hasrat dan nafsu dia. Oh, digoda. Jadi akibat bujukan ulah makhluk-makhluk seperti Mbah ini. Itu jurusan saya, baik jawara saya. Lalu kita pun pernah mendengar dari masyarakat sekitar, katanya dulu tempat ini kerap terjadi kejahatan, Mbah, seperti pembegalan seperti itu. Benar? Apakah Mbah tahu? Iya, tahu. Karena dia itu nggak usah dirayu sama saya. Karena memang dia itu secara tidak langsung. Iya, sudah terpengaruh sama nafsunya sendiri. Saya nggak usah ikut campur. Jadi Mbah hanya menyaksikan, cukup menyaksikan saja Iya, dan bertepuk tangan dengan ulah mereka. itu bagaikan pesta buat saya kalau ada kejahatan. Seperti itu. Mbah, kalaupun memang Mbah sosok yang dominan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan, apakah kami saat ini boleh meminta Mbah agar tidak mengganggu lagi, Mbah? Udah lama saya tidak mengganggu. Lalu, Karena memang tempat ini udah bercampur dengan orang-orang yang ziarah. Saya menghindar. oh seperti itu. Menurut keterangan dari sosok yang sedang berinteraksi dengan saya, alhamdulillah saat ini lokasi di mana kita berada sering diziarahi, dalam artian didatangi dengan para peziarah untuk berkirim doa kepada ahli kubur, khususnya keluarga mereka yang telah terdahulu meninggalkan mereka. Mbah, ada lagi yang ingin Mbah sampaikan agar aktivitas kami di sini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar khususnya? Kenapa dia tahu tempat saya menduduk di situ? Sebenarnya mas saya sudah bukan di situ. Saya Di mana, jauh Mbak? dari wilayah sini yang Oh. tidak sering terjangkau. Jadi hanya sewaktu-waktu Iya, Mbah berada di tempat ini. Mungkin malam ini keberadaan Mbah, kehadiran Mbah, hasil dari tarikan energi yang dilakukan oleh kru kami ya, Mbah. Ada yang ingin ditambahkan? Jadi ketika ada seseorang itu yang kecelakaan, ada kepuasan gitu dari Mbak. iya, itu bukan dari tangan saya sendiri. Yang Oh, lain. banyak pasukan. Iya, iya, Tapi Mbah di sini pemimpinnya. iya, termasuk soalnya sudah terdahulu lebih dahulu daripada dia. Mbah, saya minta kenang-kenangan satu ya, Mbak ya. Boleh. Sana. Terlebih dulu yakinkan bahwa di sini tidak terkandung benda apapun. Setelah ini kan Jahe akan melakukan sesuatu dengan Saya ingin pulang.
Oke. Nanti dulu. Udah Saya- tak saya kuat minta di sesuatu sini. dulu, saya minta sesuatu dulu. Saya ingin pulang ke tempat yang nyaman daripada sini. Sini sudah nggak nyaman buat saya. Sambil ngobrol nggak apa-apa. Yang penting tidak di- Barusan sosok yang menguasai raga kru kita kan ingin berpamitan kan? lagi boleh. Nah, dikit lagi aja. Sedikit lagi. Sebentar ya, Mbak ya. Cek lagi. Bah, kalaupun memang Mbah penguasa di lingkungan sini, apa kami bisa Jadi meminta bisnis kita. tolong agar Mbah memberikan instruksi kepada pengikut-pengikutnya agar pengikut-pengikut Mbah tidak mengganggu para pengguna jalan yang ada di sini. Sebenarnya mah dia tidak mengganggu. Lalu, Itu hasil daripada orang-orang yang suka maksiat. Baru dia nyamperin. Minta air, Bang. Bang Anjas, tolong ambilkan air. Boleh. Tolong minta tangan. Saya nggak berubah posisinya. Posisi tangannya nggak berubah. Oleh Kang Jahe, para spiritualis. Boleh secara spontan sosok yang ada di tubuh itu kita, karena memang ada efek itu. Jadi memang salah satu tip buat, karena informasi yang kita dapat cukup ya, untuk sudah cukup lumayan cukup. Kita coba buat netralisir secara spontan. Ya, secara spontan. Baiklah para spiritualis, demikian hasil perjalanan kita malam hari ini terkait fenomena-fenomena yang terjadi selama kami melakukan aktivitas penelusuran. Itu kembali lagi secara tiba-tiba kami alami dan memang kami rasakan hingga saat ini terkait kejadian yang berhubungan dengan sejarah kelam tempat ini. Mungkin kembali lagi, khususnya saya menghimbau bagi para pengguna jalan yang melewati akses jalan ini agar lebih fokus dan tidak dalam kondisi yang pikiran sedang kosong, karena dengan pikiran kosong mungkin makhluk-makhluk astral yang ada di lokasi ini khususnya mudah mempengaruhi pikiran kita. Mungkin sedikit penjelasan dari Bang Anton terkait Nanti kegiatan kita. untuk secara agama jelas tutup mulai dalil, saya jelasin secara umum dulu. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya bertanya ke Bang Anton, sebelum saya kembalikan ke Bang Anton, mungkin saya akan terlebih dahulu kembalikan ke Kakang sebagai praktisi yang menilai sebuah kejadian dengan
alam goib. Seperti apa, Kang? Jadi seperti pada umumnya terjadi di suatu tempat, karena poinnya yang penting kita sebagai pengendara itu jangan lengah, karena di situ kesempatan makhluk-makhluk seperti itu ya Untuk mempengaruhi pemikiran itu kita. secara fokus, karena kan biasanya mereka spontan gitu ya, Iya. spontan di jalan, bentuknya entah binatang atau apa atau benda atau bagaimana. Ketika kita fokus, insya Allah nggak apa-apa sih. Itu poin kedua. Apapun yang terjadi tadi fenomena di sini nggak lepas dari kita hanya sekedar menyuguhkan hiburan ya, Iya. terlepas penilaian teman-teman di sana bagaimana ya silahkan masing-masing menilai. Intinya kita hanya menghibur. Adapun informasi yang kita sampaikan nggak akurat atau bagaimana, minta dimaklum karena keterbatasan sumber ya. Iya, sumber Mungkin nanti Bang Ustadz Anton menjelaskan sebagai penutup secara sudut pandang agama. Silakan Bang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jama'allahu lahu man lam yajma'hu fi makhluqin fil qiyamah ajmaina amma ba'du. Nah, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sekedar maklumat atau pemberitahuan atau mengingatkan, apapun gesekan dari mereka-mereka makhluk jin atau semacamnya, gangguan atau gesekan semacam apapun, janganlah kita resah atau kebingungan atau punya pikiran dalam arti oh dia yang mencelakakan, oh dia misalnya yang bisa mempengaruhi kita atau bagaimana ya. Jadi kita kembalikan kepada kalam Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun ya. Tuh, jadi apapun gesekan, apapun kita ke tempat-tempat yang angker, kita jangan merasa takut. Kita punya keimanan tersendiri. Ya, kalau bisa gunainlah keimanan kita gitu. Di situ. Jadi kembali lagi kepada tadi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau bisa ajak dia beribadah gitu ya. Iya, ajak dia beribadah, walaupun ya ada gangguan atau apa ya kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu ya. Apakah keimanan kita kuat, apakah kita tidak terisu-isu oleh kata orang begini begitu. Jadi secara ringkasnya jangan ditimbulin kewaswasan atau ketakutan yang mengkikis iman kita dan lupa sama ibadah gitu aja ya. Baiklah, demikian himbauan atau pesan edukasi dari praktisi kita Kang Jahe dan Bang Ustadz Anton Bustomi. Sebelum kami mengakhiri kegiatan kami malam hari ini, terus dukung channel kami agar channel kami terus dapat berkembang, agar kami terus dapat memberikan tontonan yang menghibur untuk para spiritualis dimanapun berada dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan pula tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap update video terbaru kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.